Hai, apa kabar? Ya, jadi pertanyaan seperti ini nggak cuma muncul 1, 2, atau 3 kali doang di channel YouTube saya. Itu tuh cukup sering. Ya, jadi pas kebetulan saya lagi pegang ada iPhone X dan juga iPhone SE 2020. Jadi yuk, mending kita langsung bandingin aja gimana sih kedua HP ini kalau dipakai di tahun 2022. Let's go! Pertanyaan seperti ini wajar, karena kalau kita lihat di pasaran, harga dari kedua HP ini bisa dibilang sama ya. Untuk varian terendah yang 64GB kalian bisa temui di harga sekitar 4 juta sampai 4,3 juta. Dan dari kedua HP ini tuh saya dapat dari Kamar Gadget. Jadi Kamar Gadget itu adalah toko yang spesialis penjual produk-produknya Apple. Di sana banyak banget produk-produk Apple yang dijual dan produk-produk yang mereka jual itu berkualitas. Jadi mereka berani jamin untuk produk yang dijual itu anti-refurbish club, pokoknya barangnya anti refurbish. Dan setiap iPhone yang kalian beli dari Kamar Gadget, mereka itu ngasih garansi selama 12 bulan. Jadi dalam paket penjualannya kalian bakal nemuin satu buah kertas yang namanya Diagnostek, yang isinya itu adalah checklist kondisi dari HP kalian. Dan di situ juga tertulis bahwa garansinya adalah 12 bulan. Jadi ya ini tuh memberi sebuah ketenangan aja lah buat kalian, karena yang namanya iPhone second kan ya ada resiko bisa rusak dalam waktu mungkin 1 bulan dipakai, 2 bulan dipakai. Jadi selama ada garansi 12 bulan ini tuh sangat aman. So, untuk produk-produk dan juga toko dari Kamar Gadget, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi, atau kalau kalian yang ada di kota Bandung, kalian bisa langsung datengin toko mereka yang ada di alamat berikut ini. Ya, jadi saya bakal kasih penilaian item per item dari kedua HP ini, dan ya itu berdasarkan penilaian subjektif saya. Kalau kalian punya beda pendapat ya terserah aja. Kalian bisa langsung komentar aja di kolom komentar di bawah, tapi ingat diskusi dengan bahasa yang sehat. Sekarang kita langsung masuk aja untuk perbandingan yang pertama, yakni adalah masalah future proof. Yang saya maksud dari future proof di sini adalah seberapa lama lagi kedua iPhone ini akan mendapatkan dukungan update dari iOS. Dan kalau ini sebenarnya iPhone SE itu udah jelas mutlak menang ya, karena secara iPhone X ini keluaran tahun 2017, dan kalau dilihat tren Apple yang ngasih buat update itu sekitar 5-6 tahun, berarti diasumsikan iPhone X ini paling jauh bakal nerima update sampai tahun depan. Sementara kalau iPhone SE 2020 ini masih panjang ya, masih bakal dapat update ya kurang lebih di 2025 atau 2026. So, untuk penilaian seberapa future proof terkait update software ini gampang banget. Skor saya kasih buat si iPhone SE ini. Oke, kita masuk ke poin yang kedua di bagian layar. Kalau ini kualitasnya jelas berbeda, di mana iPhone X ini adalah produk flagship atau produk terbaik yang keluar pada masanya dengan menggunakan spek layar terbaiknya Apple, yakni layar OLED resolusinya Full HD+. Terus udah support HDR10 juga dan udah punya full screen. Jadinya ini tuh meskipun handphonenya jadul, tapi kualitas layarnya masih bisa bersaing dengan handphone masa kini. Sementara kan kalau iPhone SE ini konsepnya emang iPhone budget ya, yang lebih terjangkau dengan menggunakan desain recycle dari iPhone 8 dengan yang bagian atas dan bagian bawahnya tuh sangat tebel. Ukurannya juga kecil banget di 4,7 inch, dan secara kualitas visual juga masih di bawah iPhone X. So, untuk bagian layar ya saya kasih nilai buat si iPhone X. Lanjut untuk performa dapur pacu. Ini cukup mengejutkan ya. Tapi kayaknya nggak mengejutkan amat lah. Karena kalau urusan efisiensi, Apple memang juaranya. Jadi meskipun iPhone X ini menggunakan chipset jadul, yakni Apple Bionic A11 dengan RAM 3GB doang, ternyata masih cukup gesit kalau dipakai harian. Dan masih sangat nyaman dan juga nggak terasa terlalu nge-lag. Cuman kalau dibandingin sama iPhone SE 2020 yang meski sama-sama pakai RAM 3GB, tapi dia punya chipset yang lebih baru, yakni Apple Bionic A13. Yang mana ini tuh sama dengan iPhone 11 series. Jadi jelas iPhone SE 2020 ini lebih gegas kalau dipakai buat multitasking harian. Buka tutup aplikasi juga lebih gesit di iPhone SE, dan harusnya ini akan berpengaruh untuk performa gaming. Dan ya, untuk penilaian performa, saya kasih skor buat iPhone SE 2020. Yuk, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni pembahasan soal kamera. Kalian udah bisa nebak, bagusan kamera mana? iPhone X atau iPhone SE 2020? Untuk kamera yang digunakan ini agak sedikit berbeda, di mana iPhone X punya satu kamera lebih banyak dibandingkan dengan iPhone SE, yakni ada kamera telefoto 2 kali zoom. Lalu untuk kualitas hasil fotonya gimana? Ini agak unik sebenarnya. Nggak ada yang mutlak bagus di salah satu dari kedua HP ini. Oke, jadi untuk foto pemandangan dengan kondisi cahaya yang cukup, hasil foto dari iPhone SE punya warna yang lebih natural dan lebih luas secara dynamic range, sementara di iPhone X kelihatan sedikit over sharpening.
Tapi kalau udah masuk ke skenario warna kulit manusia, terus foto portrait, justru hasil dari kamera iPhone X ini lebih oke, dengan bisa nampilin detail yang lebih dapet. Begitu juga dengan foto bokeh, di mana kamera telefoto di iPhone X ini berasa lebih superior. Dan kalau foto di kondisi low light, ya ini meskipun iPhone X secara usia lebih jadul, ternyata punya hasil foto yang lebih bagus dibandingkan dengan iPhone SE. Sementara kalau di bagian video sih udah sama-sama bagus ya, dan kedua HP ini masih bisa diandalkan lah. Oke, jadi dari skenario foto dan video tadi, rasanya sih saya lebih condong buat iPhone X ya. Jadi untuk kualitas foto dan video, saya kasih nilai buat iPhone X. Oke, lanjut ya ke bagian kelima. Ini kita bandingin soal daya tahan baterai. Nah, kedua HP ini tuh bisa dibilang sama-sama hancur lah daya tahan baterainya. Secara spek emang iPhone X itu punya baterai yang lebih besar sekitar 900 mAh dibandingkan dengan iPhone SE 2020. Tapi dalam kenyataannya, daya tahan baterai kedua HP ini sangat sulit bisa dipakai buat seharian. Dengan kondisi battery health sekitar 90% dari kedua HP ini, cabut charger jam 9 pagi dipakai harian dengan intensitas yang juga nggak sering-sering amat, itu paling sekitar jam 5 sore dia udah habis. Dan ya harus dicas lagi deh. So, kalau kalian mau beli kedua HP ini ya harus siap-siap aja untuk ngecas sehari 2 kali. Dan karena kedua HP ini baterainya sama-sama boros, jadinya untuk penilaian ya saya kasih imbang aja. Terakhir, ini untuk pembahasan mengenai fitur. Jadi sebenarnya untuk fitur di iPhone tuh nggak usah terlalu diragukan ya, karena mau handphone yang kelasnya flagship ataupun yang kelasnya budget seperti iPhone SE 2020 ini, fiturnya tuh udah sangat-sangat lengkap. Sama-sama NFC di kedua HP ini juga ada. Terus speakernya juga udah sama-sama stereo. Terus untuk chargernya dia sama-sama menggunakan 18 watt maksimalnya. Terus juga udah support wireless charging juga. Dan yang paling membedakan di antara kedua HP ini adalah dari sensor biometriknya, di mana iPhone SE menggunakan Touch ID dan juga iPhone X ini menggunakan Face ID. Dan kalau saya disuruh milih, saya lebih nyaman menggunakan Face ID karena lebih simple aja gitu dibandingkan harus menggunakan Touch ID. Dan menurut kalian gimana? Kalau pendapat saya sih tadi menggunakan iPhone X itu lebih nyaman dari sisi Face ID-nya. So, untuk penilaian fitur, saya kasih buat si iPhone X ini. Dan yes, itu dia tadi perbandingan antara iPhone SE 2020 dan juga iPhone X di tahun 2022 ini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang mungkin sedang bingung dan juga galau gitu ya, mau milih iPhone X atau iPhone SE. Dan kesimpulannya dari saya, itu sih sebenarnya sederhana aja. Pilih iPhone X buat kalian yang ingin punya HP dengan layar yang lebih lega, tampilan yang lebih modern, dan kualitas kamera yang lebih oke. Dan pilih iPhone SE 2020 buat kalian yang menginginkan HP yang lebih compact, terus lebih nyaman buat digenggam, serta punya performa yang lebih gesit buat dipakai harian. Oke, segini dulu buat video kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat kalian yang lagi galau untuk milih iPhone X atau iPhone SE buat kalian beli di tahun 2022 ini. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.